light, serta oftalmoskop. Mata adalah bagian yang sangat penting karena merupakan salah satu dari panca indera manusia, yaitu indera penglihatan. Indera penglihatan kita mendeteksi adanya sebuah benda dari pantulannya. Pantulan tersebut masuk pada reseptor di matamu. Mata mempunyai reseptor khusus untuk menyelidiki perubahan sinar dan warna. Bagian-bagian mata dan fungsinya. 1. Otot mata. Fungsi dari otot mata yaitu berguna untuk mengatur gerak bola mata. Kedua, kornea. Fungsi utama kornea adalah membiaskan atau membelokkan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Ketiga, iris. Berfungsi untuk memberi warna pada mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Keempat, pupil. Berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Kelima, aqueous humor. Berfungsi sebagai penyeimbang tekanan di dalam mata. 6. Lensa. Lensa berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Ketujuh, vitreous humor. Vitreous humor memiliki fungsi yang cukup penting. Vitreous memiliki struktur yang seperti jeli dan mengisi bagian belakang mata serta berperan untuk mempertahankan bentuk mata dan menahan retina agar tetap pada tempatnya. 8. Sklera. Sklera berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. 9. Koroid. Koroid berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain khususnya retina. Ke-10. Retina. Retina berfungsi untuk memicu impuls saraf melalui saraf optik ke otak untuk membentuk penglihatan. 11. Bintik kuning. Bintik kuning adalah bagian dari retina yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. 12. Saraf optik. Berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju ke otak. 13. Bintik buta. Bintik buta berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju otak. Kemampuan lensa mata untuk menebal dan memipih disebut daya akomodasi mata atau daya suai. Lensa mata akan menebal atau lebih cembung jika digunakan untuk melihat benda-benda yang jaraknya dekat. Dalam keadaan seperti ini, berkas cahaya yang masuk ke mata akan tampak seperti kerucut. Otot-otot siliar akan lebih menegang. Sebaliknya, lensa mata akan memipih jika digunakan untuk melihat benda-benda yang letaknya jauh. Dalam keadaan mata seperti ini, sudut kerucut cahaya yang masuk ke mata sangat kecil sehingga sinar tampak paralel. Otot-otot siliar mata akan lebih mengendor. Berkurangnya daya akomodasi mata dapat menyebabkan cacat mata sebagai berikut. 1. Rabun jauh atau miopi. Miopi dari bahasa Yunani. Kamera kacamata adalah sebuah lensa yang disanggah oleh sebuah rangka yang digunakan untuk membantu penglihatan atau melindungi mata dan juga untuk gaya. Kacamata khusus digunakan untuk melihat gambar 3 dimensi dari tampilan 2 dimensi. Dahulunya lensa terbuat dari gelas, tetapi sekarang ini banyak terbuat dari berbagai macam plastik, termasuk CR39 atau polikarbonate. Pemeriksaan mata yang dilakukan di optik adalah pemeriksaan refraksi. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui adanya kelainan. Ada 2 cara pemeriksaan yang dapat dilakukan, yaitu secara subjektif dan objektif. 1. Pemeriksaan secara subjektif dilakukan dengan mempergunakan lensa dan frame percobaan serta objek yang diletakkan pada jarak tertentu. Objek ini biasanya berupa huruf atau bentuk lainnya, disusun dalam beberapa baris dengan susunan makin ke bawah makin kecil. Kedua, pemeriksaan secara objektif dilakukan dengan mempergunakan peralatan otomatis. Operator hanya perlu mengikuti prosedur pengoperasian dan hasil pemeriksaan bisa diketahui dalam waktu singkat. Resep kacamata adalah merupakan hasil dari pengukuran ketajaman penglihatan seseorang yang diperiksa.
Berdasarkan ketetapan standar jarak pemeriksaan berdasarnya huruf atau objek dan pencahayaan ruang pemeriksaan. Jadi, apabila seseorang dalam pemeriksaan ketajaman penglihatan tidak normal, maka akan diperiksa seberapa besar koreksi yang diberikan dari setiap nilai kelainan refraksi atau pembiasan sinar yang masuk ke dalam mata. Kamera adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film negatif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat banyak yang memotret atau mengabadikan suatu kejadian-kejadian tertentu dengan cara memotret atau mengambil gambar-gambar tertentu, misalnya gambar orang dan pemandangan. Alat yang digunakan tersebut adalah kamera. Ada dua jenis kamera. Satu, kamera konvensional. Kamera konvensional adalah alat perekam gambar. Arti dari kamera sebenarnya adalah kamar. Maksudnya kamar gelap, diambil dari bahasa Italia, camera obscura, yang artinya kamar gelap atau dark chamber. Dan memang ruang dalam kamera itu sangat gelap. Komponen utama kamera konvensional adalah photographic lens atau lens holder, diaphragm, focal plane, shutters, photographic film, starter hole, shutter lenses, film speed shells, expose counter, viewfinder, flash socket, dan focus ring. Yang kedua, kamera digital. Kamera digital merupakan salah satu alat perekam gambar yang sangat revolusioner dari segi teknologi cetak maupun teknik fotografi. Kamera jenis ini merupakan kamera yang dapat bekerja tanpa menggunakan film. Si pemotret dapat dengan mudah menangkap suatu objek tanpa harus susah-susah membidiknya melalui jendela pandang, karena kamera digital sebagian besar memang tidak memilikinya. Sebagai gantinya, kamera digital menggunakan sebuah layar LCD yang terpasang di belakang kamera. Lebar layar LCD pada setiap kamera digital berbeda-beda. Proses penangkapan gambar pada kamera digital dilakukan oleh dua jenis perangkat yang memiliki cara kerja yang berbeda, yaitu Charge Coupled Device atau CCD dan Complementary Metal Oxide Semiconductor atau CMOS. Prinsip kerja kamera ini hampir sama dengan mata. Apa perbedaan pokok antara mata dan kamera? Pada mata, jarak fokusnya dapat berubah dengan mengatur ketegangan otot siliari agar bayangan terbentuk di retina. Pada kamera, letak bayangan terdapat diatur dengan memariasi jarak antara lensa dengan film agar bayangan terbentuk pada film tersebut. Tentang loupe atau kaca pembesar. Loupe adalah sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Kaca pembesar atau loupe digunakan untuk melihat benda kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Loupe menggunakan sebuah lensa cembung atau lensa positif untuk memperbesar objek menjadi bayangan sehingga dapat dilihat dengan jelas. Bayangan yang dibentuk oleh loupe bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Untuk menghasilkan bayangan yang diinginkan, loupe dapat digunakan dalam dua macam cara, yaitu dengan mata berakomodasi maksimum dan dengan mata tidak berakomodasi. 1. Loupe dengan mata berakomodasi. Agar mata dapat melihat dengan berakomodasi maksimum, maka bayangan yang dibentuk oleh lensa harus berada di titik dekat mata atau PP. Benda yang dilihat harus terletak antara titik fokus dan titik pusat sumbu lensa. 2.
loop dengan mata tak berakomodasi. Untuk melihat tanpa berakomodasi, maka loop harus membentuk bayangan di jauh tak berhingga. Benda yang dilihat harus diletakkan tepat pada titik fokus loop. Keuntungannya adalah untuk pengamatan lama, mata tidak cepat lelah, sedangkan kelemahannya dari segi perbesaran berkurang. Sifat bayangan yang dihasilkan maya tidak tegak dan diperbesar. Mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak jelas dan besar. Mikroskop terdiri atas dua buah lensa cembung. Lensa yang dekat dengan benda yang diamati atau objek disebut lensa objektif, dan lensa yang dekat dengan pengamat disebut lensa okuler. Mikroskop yang memiliki dua lensa disebut mikroskop cahaya lensa ganda. Untuk melihat benda dengan ukuran yang sangat kecil atau rendah dapat digunakan alat optik yang disebut dengan mikroskop. Bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. 1. Lensa okuler. Lensa okuler berfungsi untuk membentuk bayangan nyata dari lensa objektif. 2. Tabung. Tabung berfungsi untuk mengatur fokus dan penghubung antara lensa objektif dan lensa okuler. 3. Revolver. Revolver berfungsi sebagai tuas penyangga lensa objektif agar dapat mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari mikroskop tersebut. 4. Lensa objektif. Lensa objektif berfungsi untuk memperbesar bayangan objek pengamatan dari 10 kali hingga 100 kali. 5. Preparat. Preparat berfungsi untuk meletakkan objek yang akan dilihat di bawah mikroskop. 6. Meja benda. Meja benda berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan preparat yang akan diamati. 7. Diafragma. Diafragma berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya dan difokuskan ke objek pengamatan. 8. Cahaya. Cahaya berfungsi untuk melakukan perbesaran pada objek kecil untuk melihat detail terkecil bagian-bagiannya. 9. Makrometer. Makrometer berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan badan mikroskop dengan cepat. 10. Mikrometer. Mikrometer berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan badan mikroskop dengan lambat. 11. Lengan. Lengan berfungsi untuk pegangan pada mikroskop. 12. Penjepit. Penjepit berfungsi sebagai pelapis objek agar tidak bergeser-geser ketika diamati. 13. Kaki mikroskop. Berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya sendiri dibagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu berdasarkan kegiatan pengamatan dan kerumitan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Berdasarkan kegiatan pengamatannya, mikroskop cahaya dibedakan menjadi mikroskop diseksi untuk mengamati bagian permukaan dan mikroskop monokuler dan binokuler untuk mengamati bagian dalam sel. Mikroskop monokuler merupakan mikroskop yang hanya memiliki satu lensa okuler dan binokuler memiliki dua lensa okuler. Mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu untuk melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali yang menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaannya dan tampilan gambar serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Mikroskop elektron ini menggunakan jauh lebih banyak energi dan radiasi elektromagnetik. Teropong atau teleskop. Teropong atau teleskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh agar tampak lebih jelas dan dekat, dengan cara mengumpulkan radiasi elektromagnetik dan sekaligus membentuk citra dari benda yang diamati. Teleskop merupakan alat paling penting di dalam ilmu astronomi. Teleskop dapat memperbesar ukuran sudut benda dan juga kecerahannya. Di alat ini terdapat dua buah lensa cembung, yaitu yang pertama lensa objektif yang berada di depan yang menerima cahaya langsung dari objek, dan yang kedua lensa okuler, yaitu lensa yang berada di dekat dengan pengamatan, dan juga terdapat lensa pembidik untuk membidik bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif tanpa memperbesarnya, dan kaki tiga untuk teleskop yang berfungsi sebagai penahan bagi teleskop dalam ketinggian tertentu. Jenis-jenis teropong. Adapun jenis-jenis teropong yaitu yang pertama teropong bintang, yang kedua teropong bumi, yang ketiga teropong prisma, yang keempat teropong panggung.
Teropong bintang. Bintang-bintang di langit yang letaknya sangat jauh tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata. Teropong atau teleskop dapat digunakan untuk melihat bintang atau objek yang letaknya sangat jauh. Teropong bintang disebut juga teropong astronomi, terdiri dari dua buah lensa cembung. Jarak fokus lensa objektif lebih besar dari jarak fokus lensa okuler. Teropong bintang adalah teropong yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda langit, seperti bintang, planet, dan satelit. Nama lain teropong bintang adalah teropong astronomi, ditinjau dari jalannya sinar. Teropong bintang dibedakan menjadi dua, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Teropong prisma. bumi. Teropong bumi prisma disebut adalah juga alat teropong untuk medan, melihat terdiri benda yang dari tiga jauh buah lensa tetapi cembung, bayangannya yaitu tidak lensa berbalik. objektif, Lensa-lensa okuler, dan pada lensa teropong pembalik. prisma sama dengan teropong bumi, tetapi pada teropong prisma terdapat prisma yang dapat membalikkan bayangan benda sehingga bayangannya yang dilihat mata tidak terbalik. Teropong prisma. Teropong prisma adalah alat untuk melihat benda yang jauh tetapi bayangannya tidak berbalik. Lensa-lensa pada teropong prisma. Proyektor slide. Proyektor slide merupakan alat yang berfungsi menampilkan bayangan gambar yang dapat ditembus cahaya. Proyektor slide pada zaman dulu sering disebut dengan lentera ajaib. Akhir dari abad ke-20, proyektor sudah berkembang menjadi proyektor multimedia. Bagian-bagian proyektor slide. Yang pertama, lensa pembesar. Lensa pembesar yaitu untuk memperbesar jalannya sinar ketika dibiaskan pada film slide. Yang kedua, film slide. Film slide merupakan film negatif yang ketika diberi cahaya terbentuk sebuah bayangan pada layar. Yang ketiga, layar. Layar merupakan tempat terbentuknya bayangan benda. Dan yang keempat, lensa cembung. Lensa cembung merupakan lensa yang berfungsi memperbesar bayangan benda. Yang kelima, cermin pemantul. Cermin pemantul tersebut memiliki fungsi untuk memantulkan sinar dari lampu proyeksi agar sinar tersebut menjadi lebih kuat. Oftalmoskop. Oftalmoskop adalah alat yang memancarkan seberkas sinar ke dalam mata, memungkinkan dokter memeriksa retina atau bagian belakang bola mata melalui pupil. Penerapan alat optik pada kehidupan sehari-hari, seperti penerapan alat optik mata. Yang kedua, penerapan alat optik kamera. Yang ketiga, penerapan alat optik loop. Yang keempat, penerapan alat optik mikroskop. Yang kelima, penerapan alat optik teropong. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.